Tersinggung itu bukan diberi, tersinggung itu diterima. Mungkin orang-orang zaman sekarang ini udah terlalu sensitif ya. Tapi kalau kamu pede sama dirimu, jangan tersinggung gitu loh. Kita tuh adaptasi gitu di lingkungan itu, bercandanya kayak apa nih gitu. Oke, cut. Ini tolong editor dihapus. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Patricia Dan saya Irma di podcast tanpa podium. Happy Usi, happy nih. Soalnya kita tidak berdua lagi. Kita banyak teman. banyak. Ini satu RT kayaknya, segerombolan. Usi mungkin bisa perkenalkan supaya teman-teman yang di rumah bisa tahu siapa sih mereka, sebegitu istimewakah mereka sampai kita mengundang mereka saat itu. Baik, ya teman-teman, saat ini bersama dengan kami ada yang sebenarnya udah nggak asing lagi ya, karena dia sudah sempat nongol di podcast Tanpa Podium episode sebelumnya. The one and only Veron Tosi. Halo Veron. Halo Veron. Halo. Berikutnya dari jauh ini dari mana ya? NTB. NTT. Dari NTT ada Devi, sahabat. Halo Devi. Hai teman-teman. Semangat sekali. Kalau ada yang militan ikut IG live pasti tahu siapa Devi. Ya. Waduh. Ya, Terima kasih sudah diundang. Ya, Iya, sama-sama. sama-sama. Nah, yang ketiga adalah Marianti Situmorang. Halo. Hai. Yan, lu kayak ini deh, MC Facebookers. Ini ceria Ini kan semua ya, acaranya Pak. Usi Irma. Oh iya. Ceria Gak semua apa-apa ya. Biasa Dia yang paling happy. terakhir tuh yang paling terkenal ya, Kak Irma. Iya, itu siapa itu? Yang nongol-nongol itu siapa? Ini anak aku namanya Edrea, kenalin. Halo, Edrea. Hai. Pintar ya. Pinter dia kayak om tantenya Om Veron dan Tante Devi. Aduh. Iya, kita mau bahas apa sama mereka ini Usi? Ya, bahas apa aja yang bisa buat kita ketawa, bisa buat kita belajar akan banyak hal gitu ya. Karena di situasi saat ini nih orang butuh sesuatu yang menyegarkan hati, menyegarkan jiwa dan raganya. Tapi kadang-kadang tuh Usi kalau bicara soal tertawa, menyegarkan, kadang-kadang ketawa juga menegangkan loh. Efeknya bikin betul. orang tersinggung, Cile. Iya. Pakai istilahnya Panji Pragiwaksono. Ini udah makin pandai kami bridging ini Iya. sebenarnya teman-teman ya. Kami sudah belajar dan berproses nih. Ya, tapi katanya Panji Pragiwaksono tuh dia sudah bikin materi. Ya pasti semua orang tahu lah ya, stand up komedian sekelas Panji ya. Kalau Patricia kan orang nggak tahu ya. Kalau Panji orang pasti tahu. Dia bilang gini, ada banyak hal yang dia buat untuk materi komedinya. Dia pikir sudah aman. Ternyata ketika dia bahas soal kucing, itu melukai hati para pecinta kucing. Makanya dia jualan dengan website tersinggung oleh panji.com. Karena ternyata ada materi-materi komedi yang menyinggung gitu. Mungkin kita bisa bahas itu dengan teman-teman. Karena mereka nih hobi bercanda juga Usi. Mereka nih, aku tuh seneng banget waktu di Immanuel Malang bareng mereka. Seneng dan kadang-kadang tegang ya. Karena kadang-kadang bercanda mereka menghibur, tapi juga sadar nggak sadar kita sama-sama seringkali bercandanya bikin orang terluka begitu. Kita nggak pernah tahu kan batasannya. Nah itu kali ya yang perlu kita gali nih, kita kulik. Betul, karena kalau kita bisa bercanda, ternyata tidak semua orang itu ketika bercanda itu dia menerima dengan suasana hati yang lepas gitu ya. Artinya tanpa merasa tersinggung. Artinya menerima kita kasih bercanda itu juga ditanggapi sebagai bercanda. Mungkin orang-orang zaman sekarang ini udah terlalu sensitif ya. Sehingga mungkin kita juga harus mencari pola seperti apa sebenarnya kalau kita bercanda itu tetap menjadi sesuatu yang memerdekakan orang, ya memerdekakan Sadis. orang untuk
tertawa, untuk menanggapi juga dengan bercanda tanpa harus merasa tersinggung. Nah, aku pikir nih, ini kita punya narasumber hari ini nih orang-orang yang luar biasa gitu ya. Tuh kan Vero sudah ketawa. Aku ngomong luar biasanya bukan bercanda loh ya. Iya. Kalau luar biasa temanya nggak ketawa-ketawa gini lah. Tapi ada unsur penting. Soalnya gini Usi, ada yang menarik adalah nggak mungkin sebenarnya komedi itu nggak menyinggung. Nggak mungkin bahan tertawaan itu nggak menyinggung, karena namanya muncul dari keresahan kan pasti menyinggung. Ya tujuannya kan mau entah menyinggung diri sendiri, entah menyinggung orang lain. Nah ini yang kita perlu, mungkin batasan-batasan apa sih menurut teman-teman yang ada di room ini untuk berbagi ke teman-teman. Bercanda itu sebenarnya kan nggak dilarang ya, cuman apa yang perlu kita ketahui nih, khususnya teman-teman yang muda ya, supaya bisa tahu batasannya. Gitu kali ya. Tanya siapa dulu sih? Usi aja yang pilih lah. Usi pilih. Coba gambreng dulu. Hobi palahiyom gambreng. Beneran lo dibikinnya. Siapa? Adevi ya? Ya, Adevi dulu. Adevi. Senior. Dari jauh dulu. Senior lu tuh lebih tua Yanti daripada gue. Iya. Udah. Iya. Mulai kan kita reaktif, mohon maaf pemirsa. Sambil tertawa. Oke. Panggilan pendengar kami tuh teman-teman Dev. Oh iya. Pemirsa punya TV sebelah. Oke. Jadi gini. Teman-teman. Tadi Oke guys, saya jadi sebenarnya berangkat dari ini cerita dulu pengalaman gitu. 2 minggu kebelakangan ini tuh Kak Irma, Kak Cia, Veron dan juga Yanti. Jadi aku tuh sering banget baca artikel-artikel tentang woman supporting woman kayak gitu, terus apa ya pokoknya segala satu yang berhubungan dengan perempuan gitu ya, termasuk dengan RUU PKS kayak gitu. Terus yang katanya sulit disahkan itu ya. Betul. Terus tahun lalu sebenarnya kita semua pasti nonton ya filmnya Meira Anastasia yang Imperfect itu, yang membukakan mata kita sebagai perempuan bahwa Kak, yang body shaming itu kok ternyata selama ini berlaku di kita tuh cuma jadi kayak ya udah bahan ketawa-ketawaan aja. Kalau misalnya kamu tersinggung itu berarti kamu yang baperan. Betul. Gitu kan. Terus semakin kesini aku tuh kayak baca-baca tuh sampai ke jurnal gitu, terus yang paling ngeh banget ada peristiwa memang di Nusa Tenggara Timur tuh ada adat yang namanya kawin tangkap. Jadi cewek-cewek tuh ditangkap gitu ya, kayak diculik gitu berapa hari, habis itu dikawinin, ya maunya nggak mau dia akhirnya jadi mau nggak mau gitu jadi istri buat lelaki itu. Nah tapi kembali ke ketawaan tadi, jadi aku khususnya Kak Irma dengan Kak Cia, Veron dan juga Yanti ini pernah ada dalam satu lingkungan gitu ya, yang dimana bahan tertawaan kita tuh isinya adalah saling mencela dan kita sangat menikmati momen-momen itu gitu Kak Irma. Menikmati momen-momen mencela itu untuk diri kita maupun untuk teman kita gitu. Nah itu dari situ kok nggak 2 minggu sih, 1 minggu ini, yang 2 minggu tuh aku baca-baca jurnal terus kayak kok ternyata selama ini aku tuh salah ya kayaknya sama temen-temen gitu. Kita kok bercandanya sampai bisa segitunya gitu. Dan kalau mau dibilang baperan, kayaknya nggak ada yang baperan gitu. Karena kami menganggapnya tuh sebagai, karena rata-rata orang timur ya gitu, dari Indonesia Timur. Jadi ya ngakak-ngakak aja gitu. Bawaannya tuh yang kalau bercanda nggak kasar, nggak body shaming, itu bukan bercandaan gitu. Lalu aku sadar ada satu dan 2% gitu ya yang memang aku baru sadar kok kayak toksik ya dia gitu. Ternyata di dalam lingkungan kita itu kayak
wah ternyata gara-gara dia nih gitu. Sampai akhirnya kita tuh misalnya ya ada yang nyela gitu ya, ada teman kita yang payudaranya mungkin lebih besar gitu, kita tuh ikut menertawakan pada saat orang itu bilang, wah punya kamu kan besar gitu, sambil nunjuk payudara gitu, punya kamu kan besar gitu, kita langsung ikut ngakak, gitu. Kita tuh ketawa tuh seakan-akan persetujuan gitu. Nah, kalau padahal sebenarnya kan kalaupun punya dia besar ya nggak apa-apa gitu loh. Terus nanti kalau yang temen payudaranya kecil diketawain lagi gitu, payudaranya dia trepes katanya gitu, ukurannya pasti cuma 20 berapa katanya gitu. Lah padahal kita juga ikut ketawa lagi tuh, ketawa lagi, ngakak lagi gitu. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang kurang pantas dalam tanda kutip. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang dirasakan oleh teman-teman itu. Kita nggak pernah tanya apa perasaan dia dan lain-lain. Tapi dia seakan-akan harus berusaha untuk ya udah terima aja gitu. Sementara di sisi lain kalau aku sih pada dasarnya sering ya kayak Irma ya dulu kan lu jelek, lu lebih gendut, lu hitam gitu ya, namanya sekarang udah pakai skincare ya mungkin agak cerahan gitu kan ya, gitu. Berhubung dulu gue dari Papua gitu ya ke Malang, terus ya hitam blesek gitu, tapi sebenarnya nggak masalah gitu kan. Value dalam diri kita bukan karena hitam blesek gitu, atau bukan karena putih cerah gitu. Nah tapi aku ikut kayak biarin aja gitu, emang kenapa. Nah jadi kayak gitu-gitu aja gitu ya, berusaha untuk pembelaan atau enggak ya udah setuju aja, bodo amat aja gitu. Tapi setelah membaca begitu banyak jurnal dan 1 minggu ini tuh kayak karena habis bikin yang challenge itu yang di Instagram yang hitam putih, yang soal perempuan di Turki dan lain-lain. Nah itu baru aku gila ya, selama ini aku tuh ada di lingkungan yang sebenarnya baik, deket banget lingkungan ini sama Tuhan, temen-temenku tuh sebenarnya baik-baik banget, tapi kita tuh ada 1-2% yang bikin kita jadi kayak apa sih gitu, kayak mau ketawaannya kita tuh benar-benar ke body shaming, ke celah-celahan yang menurut aku nggak sehat. Itu sih Irma. Kalau itu aku itu dulu deh yang aku mau sharing. Luar biasa ya. Memang kita nggak bisa juga. Sebenarnya persoalannya adalah kadang-kadang ketika kita ngomong atau kita bercanda sama orang itu kita nggak bisa kendalikan orang yang ngomong gitu ya. Sehingga kita ini sebenarnya orang-orang yang merespon gitu ya, tapi kadang-kadang ya tadi yang dikatakan bisa jadi ketika kita merespon itu, apalagi kita juga merespon dan ketawa, kita menyetujui hal itu gitu. Nah tapi menarik juga kalau kita lihat tadi bahwa kita nggak bisa kendalikan orang, berarti kita juga harus memikirkan tentang diri kita, menempatkan diri kita sebagai orang yang mau memulai bercanda gitu ya, sehingga kita bisa tahu mana yang perlu dan mana yang tidak perlu gitu ya. Betul. Mungkin kalau Yanti ini bagaimana? Jadi ini karena materi yang seru ya sebenarnya. Ini menurutku ya, tersinggung itu bukan diberi, tersinggung itu diterima. Jadi tergantung si penerima gitu. Dia akhirnya trauma. Ini kan bicara soal challenge itu kan karena trauma. Kayak perempuan yang bersuara dibilang baperan, feminis kan dibilang ngapain sih feminis itu sok jadi warrior lah apa segala macam. Terus ketika kita bersuara keadilan, kita dibilang orang yang udah kehilangan sense of humor dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan apa yang tadi aku bilang itu kan tergantung si penerima. Kalau dia sudah berdamai, mungkin bercandaan kita jadinya biasa-biasa saja. Tapi ketika ada begitu banyak orang yang belum berdamai dengan dirinya, bisa bayangkan ketika payudara yang punya fungsi banyak hanya dibatasi dengan memberi susu, ukuran dan lain sebagainya ya. Itu memberi kehidupan. Kan orang sering bilang, nanti gimana ya dia kasih susu buat anaknya. Loh, emang ukuran menentukan jumlah air susu dalam payudara kita? Tuhan gak sesempit itu dan sekonyol itu menciptakan tubuh kita kan gitu ya. Benar. Lalu perempuan-perempuan di Papua misalnya yang tiap hari harus berhadapan dengan celaan. Coba lihat emoticon kita deh di grup WhatsApp. Pasti yang lucu-lucu itu tuh yang hitam mata menyala kan gitu-gitu ya. Kan
Iparalu. Atau pray for Patricia lalu kasih emotnya begitu misalnya kan ya. Lah kalau dia tiap hari begitu, dia nggak bisa pakai skincare kayak Devi, dia nggak bisa kasih lurus rambut ke salon misalnya. Dan karena memang dia mencintai memelihara keritingnya, tiap hari dia dibully dan jadi bahan bulian. Kayak apa mau berdamai? Dan kita juga nggak tahu ya hati orang tuh sejauh mana gitu. Apakah dia di luar aja ketawa-ketawa, terus ternyata di dalamnya dia drop banget sampai ganggu mentalnya itu selama ini aku nggak sadar. Oh ya terakhir ini sebelum pindah ke yang lain, aku tuh sampai waktu selesai nonton Imperfect itu Irma, aku tuh minta maaf ke Yanti karena aku H-1 sebelum aku nonton Imperfect itu aku bilang gini, lihat foto WA-nya, Yan foto WA lu kok jelek banget, kau jelek banget Yan, aku bilang kayak gitu. Dulu kau waktu masih gadis cantik, kenapa sekarang kau udah ibu-ibu tampilanmu kayak gini, aku gitu Kak. Jadi aku minta maaf. Iya dia minta maaf sama aku, ya ampun. Aku agak aneh kalau dia minta maaf loh. Jadi dia biasa gitu kalau dia ngomong nyablak apa adanya diri aku tuh jujur ya, si Devi kalau ngomong apapun tentang aku nggak pernah yang ngambil pusing stres apa segala macam. Enggak, karena mungkin ini balik lagi ke dekat, salah satunya dekat sama mungkin kita itu tumbuh di keluarga yang memang kita tuh harus punya rasa percaya diri. Walaupun orang tuh merendahkan kamu, tapi kalau kamu pede sama dirimu, jangan tersinggung gitu loh. Aku istimewa gitu. Nah, aku tuh kayak gitu Kak gitu loh. Walaupun aku dibilang jadul apa segala macam, bodo amat aku jadul, yang penting aku tuh udah punya suami, aku tuh cantik, aku gitu. Iya. Itu sih yang mungkin menghibur diri aku gitu loh Kak. Betul. Iya, jadi aku minta maaf ke dia. Aku bilang Yanti maaf ya, aku kok kemarin bilang kamu jelek, padahal kan profil WA itu belum menentukan siapa diri dia sebenarnya gitu ya. Jadi ya itu aku langsung kayak aduh kok aku kayak begitu ya. Nah itu yang pertama aku minta maaf sama Yanti. Habis itu aku mungkin karena dekat banget, jadi orang-orang yang paling dekat yang biasa aku hina-hina itu yang aku minta maaf gitu ya. Adik aku gitu ya. Kok lo nggak minta maaf sama gue? Iya gue juga. Berarti gue nggak deket dong. Berarti mungkin waktu itu dalam jangka pendek itu aku nggak ada hina-hina kalian. Oh baiklah. Jangka panjangnya gue ingat kok. Jadi udah lupa kan dosa-dosa yang lalu kayaknya udah dimaafin sama Tuhan kan. Jadi ingatnya yang dosa terdekat. Jadi aku cuma minta maaf sama Yanti sama adik aku. Udah itu aja. Aku nggak minta maaf sama yang lain gitu. Cuman aku tulis di Instagram minta maaf ya kalau temen-temen aku pernah menyakiti. Aku cuma tulis itu aja di story. Perkara mereka mau maafin apa enggak bodo amat. Oke, lanjut Us Irma. Iya, Usi tadi nanya apa sama Yanti lagi, aku kok lupa. Oh iya. Aku sampai lupa juga apa mau bertanya. Ya itu tadi, artinya kan bahwa semua apa yang kita ungkapkan ataupun sesuatu yang kita jadikan bahan bercanda itu kan nggak semua orang bisa menerima, gitu ya. Jadi memang kita harus punya batasan mana bercandaan yang perlu dan mana bercandaan yang tidak perlu. Nah ini yang mau ditanyakan ke Yanti ya. Walaupun tadi sudah, yang pasti Devi dimaafin ya, Jan ya. Ya iyalah. Yalah. Dosanya dia tuh lebih parah dari itu, saya sudah maafkan dia. Oh sedang. Nah, sekarang orang ajar. Kondisinya Yanti sendiri, apalagi Yanti saat ini dalam peran juga seorang istri dan seorang ibu ya. Pastinya kan punya kepekaan yang semakin dilatih karena lebih banyak lagi memikirkan banyak orang gitu ya. Nah, artinya dalam segi peran yang demikian, bagaimana Yanti melihat bercanda itu dilontarkan oleh seseorang? Menurut Yanti, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, sehingga siapapun yang menerima bercandaan itu, ya masih juga bisa menangkap itu sebagai bercandaan, bukan artinya jadi satu kesinggungan. Mungkin seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi ya, jujur saya tuh orangnya mungkin kurang bisa gitu bikin bercandaan yang bikin kayak teman-teman saya yang bisa bikin sampai pecah gitu tuh saya tuh jarang. Mungkin saya bagian peserta yang hanya supporternya aja, penikmat alias dia itu yang dibully.
apa yang dibikin bercandaan sama seseorang, gue supporternya dia gitu loh. Jadi itu makin lucu. Nah, jadi saya tuh jarang. Kompor kompornya juga gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, dari saya dulu yang masih kuliah, sekarang sudah jadi ibu-ibu, saya tuh melihat bercandaan itu berbeda. Contohnya udah kayak masuk ke lebih ke private sih. Ini contoh aja nih, misalnya nih saya udah punya suami saya dibanding-bandingkan sama suami orang lain gitu kan. Misalnya, kalau si bapaknya si A tenang aja, duitnya banyak 1 karung, dolar semua, buat beli susu mah gampang. Beda sama kayak bapaknya si B. Bapaknya si B mah cuma gini doang, gak bisa beli kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kan lucu ya kalau dengan orang-orang misalnya lagi pada kumpul keluarga atau arisan misalnya. Itu diketawain, tapi ternyata orang lain itu tersinggungnya tuh bukan main. Dan itu tuh membawa orang tuanya, dirinya, bahkan anaknya, kayaknya tuh 3 generasi dalam satu keluarga itu tersinggung semua. Karena posisi saya yang sudah sebagai ibu-ibu. Nah, kalau menurut saya sih, saya pribadi ya, lebih baik saya gak usah bercanda deh. Saya lebih baik saya diam aja, saya mending yang hahi aja, saya mau diketawain juga oke, karena saya juga orang yang gak gampang tersinggung gitu ya. Paling tersinggung tuh cuma 1 hari gitu kan, besoknya saya lupa. Nah, saya tuh memilih yang mending bahagia banget ya jadi terbaik banget sumpah. Mending saya diam aja. Tapi ya udahlah, saya bersyukur sih dikasih ingatan yang suka lupa, jadi suka melupakan kesalahan orang gitu loh. Itu aja sih. Iya. Nggak tahu sih itu tadi pernyataanmu nyambung apa pertanyaannya Kak Irma apa enggak, ya udahlah hajar aja. Ya udahlah intinya gue sebagai ibu-ibu, apalagi dia udah lupa ya, pertanyaannya apa. Iya, sebagai ibu-ibu ya lebih sentimen perasaan tuh lebih, aduh kayaknya kalau dulu zaman masih gadis juga diolok-olok bodo amat, sekarang gue kayaknya anak gue yang diomongin aja rasanya coba lihat aja nanti anakmu, bisa gak kayak anak aku? Pasti kayak gitu loh, ya ampun. Ibu-ibu banget dia loh, ya ampun. Ya. Jadi kalau aku juga sih, kalau kita mau bercanda itu harus smart. Jangan bodoh. Kalau kamu bodoh mending kamu gak usah bercanda. Karena kalau kamu bodoh, kamu bikin orang sakit hati dan tersinggung. Banyak contohnya lah, kita udah tahu gitu. Pantas dia pilih hahihi ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, Yanti ada di mana, golongan mana. Ketika dia golongan supporter. Jadi kalau Yanti diam itu menandakan apa, teman-teman? Iya. Aduh. Ya. Tapi menarik ya Usi ya. Usi juga kayak gitu juga ya. Sampai 3 generasi ya. Iya. Jadi curcol ibu-ibu nih. Iya, tapi memang itu ungkapan yang sangat menarik ya. Kalau mau bercanda mesti smart gitu ya. Karena orang selalu berpikir bercanda itu sekedar asal ceplos gitu. Makanya kalau ada orang yang bercandanya salah, selalu makanya lu kalau bercanda mikir dulu gitu. Lu kalau bercanda yang benar, kan selalu itu ya yang diingatkan ke kita kalau kemudian apa yang kita lakukan itu menyinggung orang gitu. Dan memang ya itulah, karena bicara dengan kondisi kita sebagai istri atau sebagai ibu, memang betul. Jangankan bercandaan ya, diomongin aja tentang sesuatu yang mungkin nggak seperti yang mereka tahu tentang diri kita aja, itu udah sesuatu yang menyakitkan, apalagi kalau dibercandain. Jadi itu udah masuk dalam kategori merendahkan ya. Jadi memang orang harus tahu bercanda apa yang perlu dan yang tidak perlu, dan yang pastinya bicara bercanda yang perlu ya, bercanda yang itu tadi seperti yang tadi yang bilang itu sih. Atau bisakah aku simpulkan begini? Jangan-jangan ketersinggungan kita tergantung siapa orang yang ajak kita bercanda kali. Kalau dia dekat, mungkin kita bisa terima begitu banyak hal karena dia tahu kita tahu dia. Tapi kalau lu bukan siapa-siapa, lalu lu mau so asik sama kita, mau bercandain hidup gue tanpa tahu bagaimana gue berjuang, sabar dulu ya. Itu mungkin akan lebih mudah bikin tersinggung. Iya sih. Iya. Aku sih ngerasain itu. Aku kemarin tuh training
ada training dari kantor, terus sempat ngebahas ini deh, Irma sama Kak Cia, ngebahas 7 habit ala Stephen Covey itu. Ada bukunya juga, tapi ini trainingnya langsung dari fasilitator gitu. Nah itu ada salah satunya, kita tuh ngumpulin di hidup kita tuh, kita ngumpulin yang namanya rekening emosi gitu. Di dalam rekening tuh ada saldo kepercayaan gitu. Nah saldo kepercayaan kita semakin tinggi, nah itu semakin baik dalam hal pertemanan, dalam hal bisnis dan lain-lain gitu. Nah biasanya saldo semakin tinggi itu dilihat dari apa? Bercandaannya. Kalau udah semakin kasar dan tidak ada baper, itu berarti udah berarti itu udah saldo kepercayaannya udah makin tinggi. Karena kalau udah tinggi, dia hilang pun dia tetap masih ada saldo yang untuk nutupin gitu. Tapi kalau saldo kepercayaannya rendah, begitu bercandaannya kacau gitu ya, misalnya tersinggung, udah habis, saldonya kembali ke 0 gitu. Misalnya kayak saya Mayanti nih gitu, saldonya ada 100, saya ngehina dia tersinggung cuma 30, masih ada 70 kepercayaan lainnya gitu. Dia sangat mengerti saya gitu ternyata. Nah dari saldo itulah ternyata kita di bisnis, di persahabatan, dan dimanapun ketika kita hidup, kita harus ngumpulin itu saldo kepercayaan itu di rekening emosi namanya. Betul. Sama kayak saya dengan Pendeta Irma, tapi bedanya bukan bercandaan, emosiku. Pendeta Irma mah udah ya udahlah, emang Petris gitu orangnya. Kadang kita kalau kalian berdua yang tidak Devi. Kalau aku udah bisa dibangun, nanti aku juga naik turun. Yanti dan Devi, Kak Petris dan Kak Irma, terus gue sama siapa dong? Sama kami semua. Sama kami semua. Oh iya, baik. Sama kan fleksibel, Ron. Kadang kita ya ngelihat orang yang sama temennya bisa bercandaan yang parah banget menurut kita tuh nyakitin. Kita tuh kadang bisa cemburu dong ngelihat, wow gila ya, mereka bercandaannya segitunya tapi nggak tersinggung, kok gila ya, asik banget ya. Kadang itu juga yang bikin aku sebenarnya gimana sih sebenarnya kita nih harusnya bercanda itu gitu loh. Keterlaluan gak sih gitu. Maka kalau menurut aku tuh, aku suka analogikannya dengan ketika kita nonton komedi mana kita bisa pilih komedi mana. Kita nggak bisa nyalahin, menurutku ya, kita nggak bisa nyalahin siapapun komediannya, mau stand up komedi, mau komedi grup dan lain sebagainya, karena memang tujuan mereka tuh menghibur. Mereka nggak pernah punya beban apa-apa untuk kasih pesan moral kah apapun. Sehingga kita bisa pilih, gue seneng nih komedian yang ini nggak suka, karena selera. Nah itu juga dengan pertemanan gitu. Jadi maksudnya itu bergantung kita hidup bagaimana sehingga kita bisa menertawakan apa. Kalau kita marah dengan stand up komedian yang menertawakan disabilitas misalnya, itu pasti dia punya latar belakang. Karena gue disabilitas, kok disabilitas ditertawakan. Padahal yang menertawakan ini orangnya disabilitas juga, misalnya kan begitu ya. Istilah disabilitas tolong teman-teman jangan kritik ya, nanti kita bisa bahas satu episode. Karena kalau kita bisa bahas termanya ya, bahas terminologinya, panjang. Tapi yang pasti itu mungkin yang kenapa sampai ada orang bisa seakrab itu, karena dia punya pilihan bercandaan. Makanya bisa jadi kesimpulannya ada pada, kalau gitu lu bisa pilih temen lo. Temen ini bercandaannya satu frekuensi dengan gue nih. Iya gak sih Sirma ya? Maksudnya kalau gak satu frekuensi, ya lu bebas juga memilih. Dia bisa jadi temen lo, atau cuman sekadar teman kenalan, atau bagaimana gitu. Jadi jangan kemudian hanyut dia yang harus mengerti lu. Ya udah sih bercandanya dia emang kayak gitu. Kita nggak, sorry ya, kita nggak sekelas gitu. Kita beda kelas. Gitu. Gitu kali ya. Sekarang lu deh, Veron tuh Veron. Nggak ngapa-ngapain, kasihan kan Usi, tolong. Iya. Ada. Bikin pertanyaan dulu. Oh ada. Ada. Gua menyimak dulu. Iya dia memang. Dia poinnya. Wis mantap. Oke, Veron. Kalau dari Veron bagaimana Veron menanggapi bercanda-bercandaan ya? Dia baru aku tanya udah ketawa langsung terbang tuh kata-kata. Bagaimana Veron kamu menanggapi bercanda-bercandaan yang seringkali ya kita akan singgungan, apalagi kalau kita bicara bercandaan pasti nggak jauh-jauh dari fisik ya. Kenapa nggak jauh-jauh dari fisik ya? Dan akhirnya tapi menarik, sebelum nanti Veron jawab, aku mau bilang nih, kayaknya dulu kita nggak terlalu begitu ya nggak sih? Dulu itu betul. Bercanda itu sesuatu yang apakah karena ada undang-undang body shaming segala macam, terus kemudian kita bercanda itu menjadi sesuatu yang
ini. Aku sih nggak tahu ya, karena dulu kita menikmati kayak itu tadi ya, karena pengaruh relasi juga penting. Nah, kalau menurut Veron sendiri bagaimana? Bercanda yang bagaimana yang menurutmu, kalau tadi bilang ada bercanda yang smart atau bercanda yang seperti apa yang mau coba kamu katakan gitu ya, supaya ketika orang bercanda ya dia bercanda pada tempatnya atau tepat orangnya. Oke. Dia mah nggak mikir. Bingung. Kalau aku pribadi sih aku sebenarnya orang yang paling kalau tadi kan kita punya karakter tuh masing-masing. Kalau Yanti tadi orang yang nggak bisa memecahkan sebuah apa tadi dibilang, gue lupa, kayak bercandaan tuh nggak bisa pecah. Pecah lah bercandanya, nggak kayak lo. Ya. Nah, terus kalau Devi ini dia tipikal orang yang dia kalau bercanda tuh harus yang benar-benar yang mikir berstrata begitu ya. Nah, kalau gue tipikal orang yang dimana gue bercanda tuh nyeblak aja gitu ya. Pokoknya yang bisa pecah. Pokoknya aku tipikal orang yang suka menjadi spotlight. Wis. Kayak Ngeri, Bu. gitu kan. Spotlightnya ke Veron. Oh kasih, tolong ya editor kasih dia satu room sendiri tuh gede. Jadi aku tipikal orang yang paling senang menjadi pusat perhatian. Makanya aku sering membuat sebuah bercandaan itu menjadi kayak everyone tuh harus pay attention to me gitu, kayak come on gitu. Nah, jadi aku, tapi di sisi lain aku tuh sebenarnya orang yang sangat perasa. Gitu. Dia nggak sadar nih. Dia nggak sadar, Veron. Lu lagi dalam satu spotlight ini sebenarnya. Oh, ya. Kalian lu pakai handphone ya, jadi nggak tahu ya. Speaker view ini, speaker view. Nggak bisa. Udah. Oke, sip. Lanjut. Jadi aku sebenarnya tipikal orang yang perasa. Jadi aku sebelum kadang-kadang aku melontarkan bercandaan itu, aku tuh selalu mikir, kira-kira kalau aku bercandaan ke orang ini, itu dia kena nggak? Dan aku biasanya kalau misalnya udah menurutku udah dekat, kayak aku punya inner seeker sendiri itu, aku biasanya bercandaannya udah gila-gilaan. Karena aku tahu setiap mereka tuh bisa menerima bercandaanku. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kan aku orang yang paling seneng bang. Kenapa senyum saudara-saudara? Tapi itu kadang-kadang. Ya tapi kalau misalnya kalau ada orang yang baru, terus yang ya seperti tadi Kak Petris bilang sok kenal, sok dekat, terus nggak smart candaannya, gue cuma yang gini, girl, flat. Tapi itu aku juga salah satu orang yang sebenarnya kalau kita bilang bercandaan tuh kadang-kadang kan bisa juga artikan kadang-kadang tuh kan bully, apalagi bisa kita ngomong masalah badan, anatomi tubuh lah, pokoknya entah itu pipimu besar lah. Anatomi tubuh bisa pipimu besar lah, mukamu lebar lah. Itu kan kayak semacam abuse gitu kan. Kalau aku juga tipikal orang yang adalah sebagai korban, Cia. Korban. Iya bener. Sok banget. Iya loh, sebenarnya aku tuh adalah korban yang survive. Oh, asik. Contohnya, kasih contohnya. Contohnya dulu gini, dari kecil aku dianugerahkan oleh Tuhan tuh berkat yang luar biasa dalam hal lemak, kan? Jadi menurutku, terus bagi sebagian orang mereka berpikir itu adalah kekurangan, gitu loh. Tapi aku selalu dari kecil dibilang makan biar jangan kayak orang susah, kata orang rumahku. Jadi dari kecil tuh gue udah ditanamkan bahwa orang yang subur besar itu adalah subur. Kalau lo nggak subur berarti lo tidak mempunyai berkat yang luar biasa. Nah aku survive-nya tuh jadi survive-nya tuh akhir-akhir ini sih, bukan akhir-akhir ini sih, kayak semenjak dari SMA. Pokoknya karena setiap hari dibully, hey gendut. Tapi gue orangnya cuman yang, oh ya emang gue gendut, terus gue mau harus ngapain? Gitu kan. Jadi kalau dulu gue menjadi korban tuh kalau dibilang hey gendut, gue kayak rasa aduh
Apa karena gue gendut? Emang gendut gitu kan. Tapi kalau sekarang orang bilang gue gendut, ayo sorak lagi gendut. Gue malah survive gitu. Dan gue I don't care with you gitu lah. Aku ya itu berarti makanya aku bilang tadi aku Veron sudah menerima dirinya dengan baik gitu. Betul. Loh. Of course. Kenapa jadi lu pede banget gitu? Ya gitu sih, aku kalau menurut pribadiku begitu, aku adalah korban yang bisa mengatasi emosiku, bagaimana bisa membalikkan situasi. Kalau misalnya orang hina gue, aku nggak perlu membuktikan, tapi aku bakalan beli omonganmu. Pasti. Iya, tapi lu abis nikah ya? Of course no. Iya. Katanya mau beli Tapi menurutku maksudnya ini jangan sampai teman-teman merasa ini ya, ada orang punya kerentanan yang tiap orang punya kerentanan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang memang bisa kayak Veron, ada yang memang butuh proses yang lama, atau mungkin karena memang terlalu banyak abuse tadi sehingga kemudian dia sulit untuk bangkit gitu. Lalu kalau memang kalian bisa bertahan, itu baik. Tapi kalau tidak juga itu bukan melulu salah kalian gitu loh. Nggak apa-apa, tinggal bagaimana proses penerimaan dirinya yang harus dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi. Jadi tiap orang berbeda itu penting ya, harus dipahami ya. Jangan sampai perbedaan menjadi sebuah pembedaan ya. Kita dibeda-bedakan karena bentuk tubuh dan lain sebagainya, lalu kita dibilang salah planet lah, begitu ya Veron ya. Duh kesian. Mending nanti kalau kita balikin, lu kurus banget, tersinggung nggak dulu kan gitu. Bener. Betul. Sebenarnya ini kami sedang punya kondisi yang berbeda nih. Saya dengan Pendeta Irma lagi bercanda karena dia lihat kita freeze. Oh gitu. Sinyal di Watampone lagi buruk ya, teman-teman ya. Jadi aku ambil alih dulu ya. Nggak apa-apa Usi ambil. Tapi Usi coba ngomong Usi. Kalau ngomong mungkin kami dengar. Di kita kok. Aku di kita oke. Aku dengar. Kalian dengar nggak? Ngomong aja. Oh, dengar. Ya kami udah. dengar. Ngomong aja. Dengar. Tapi muka kalian itu yang diam aja. Body language-ku. Iya, bayangkan kami bergerak-gerak lah Usi. Lanjut Usi. Jadi Veron sudah berdamai dengan dirinya. Dia makanya dia bisa seriang ini ya, tapi itu jangan lupa. Ya, tapi jangan lupa juga bahwa pasti tiap orang juga punya butuh masalah proses ya. Beda-beda. Benar. Betul. Sama gini, seriang-riangnya Veron pasti dia juga punya waktu untuk sedih kali. Jadi nggak melulu karena yang tawanya paling kencang itu biasanya hatinya paling Hello Kitty. Iya. Itu penting. Makanya banyak sebenarnya yang bunuh diri atau meninggal secara tragis itu kan komedian. Karena kerjaan mereka menghibur orang, mereka melawak, orang pikir mereka bisa aja kita bully dan lain sebagainya. Lalu mereka nyimpan itu dalam hati gitu. Yes, benar. Gitu. Lu janganlah Ron ya. Nanti gue kabarin kalau gue mau gimana-gimana. Iya, biar kita siapin nanti ibadah per ininya biar makan nasi kuning lah. Teman-teman, semoga kalian menemukan teman-teman model gini ya. Bener ya Usia, maksudnya Yes. Iya loh. Kita butuh teman-teman yang bisa saling menguatkan begini, yang kita bisa tahu lah. Sebenarnya mereka ini nggak melulu seperti ini pastinya. Ini orang-orang ini kelihatan kayak devil ya semuanya. Tapi sebenarnya baik kok sih. Iya. Ini on camera aja. Tidak, memang kadang-kadang kita memang perlu satu komunitas yang bisa membuat kita itu menjadi manusia yang utuh gitu ya. Kita mau mengekspresikan segala sesuatu, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu mereka ya, mungkin mereka menjadi orang yang kalian menerima dulu aja deh gitu ya, nanti jangan menghakimi lah, don't judge, karena kadang-kadang orang melakukan bercanda tuh mungkin dia juga sebenarnya di dalam kepalanya tuh sedang mengalami sesuatu yang dia nggak bisa kendalikan. Jadi memang penting juga punya komunitas yang juga menerima kita apa adanya ya, komunitas yang
mungkin kalau dikatakan komunitas yang seperti apa, komunitas yang sudah berdamai ya dengan dirinya. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi sekarang berikutnya. Jadi menurut teman-teman yang ada bersama dengan kami di sini, apa sih saran-saran ataupun solusi yang bisa teman-teman tawarkan buat teman-teman yang mendengarkan ya dalam hal kita bercanda gitu ya, sehingga sesuatu yang bisa, maksudnya gini, jangan sampai nanti dibilang oh bencana tuh gak perlu, orang jadi malas bercanda gitu. Iya. Karena bawaannya jadi percaya deh, pasti kita ada masanya di mana malas bercanda sama dia, nanti bawaannya tersinggung terus gitu ya. Terus diajak bercanda, ada yang begitu ya, terus diajak bercanda. Nah, menurut teman apa sih dari pengalaman lah ya, dari pengalaman apa yang menjadi saran teman-teman ketika kita bercanda ataupun ketika kita menerima candaan orang lain? Veron dulu lah, Veron. Veron dulu lah. Kau yang Jangan. Iya. Kalau aku, saranku sih sebenarnya kita punya harus lingkungan yang merasa kita anggap nyaman sih sebenarnya. Kalaupun kita berada di luar, ya seperti tadi Yanti bilang, kalau kita bercanda pun kita harus smart. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita kalau kita dibercandakan. Seperti yang kita bercandakan orang, ngerti gak sih? You know what I mean? Iya. Ih, kok lu pinter hari ini, Ron? Gue udah baca jurnal soalnya. Iya, dia habis makan. Bener. Abis dia baca jurnal, Dev, sebelum masuk podcast ini. Oh, baik. Gua gak mau mengulang keburukan-keburukan yang ada, kan? Keburukan di Gila podcast ya, sebelumnya ya. Oke, Veron. Kalau Yanti bagaimana Yanti? Oke, kalau saya sendiri sih supaya kita tetap masih bercanda itu kan bikin kita bahagia, ketawa, hahi, jangan sampai hilang bercandanya. Jadi kalau bisa kalau bercanda itu jangan membawa ras. Terus bercandalah dengan siapapun. Even saya sebagai karyawan ya, saya punya bos, saya bisa juga dong bercanda sama bos saya, mencairkan suasana gitu kan. Tapi ya itu tadi kita harus smart, lihat situasi, bercandalah supaya semuanya itu malah membuat impact baik buat diri saya sendiri gitu loh. Saya sebagai Yanti, saya sebagai ibu, saya sebagai seorang karyawan, saya sebagai seorang pekerja. Kayak gitu. Oke. Jangan bawa-bawa ras intinya. Nah, catat ya teman-teman. Ya. Jangan bawa-bawa ras. Nggak boleh bawa Sarah. Ya, betul. Ya, Sarah. Ya. Kalau Devi bagaimana, Dev? Wah, berat. Ini bawaannya jurnal soalnya nih. Kalau Devi tuh bawaannya serius aja, soalnya dia ngomongnya sesuai jurnal kan, jadi gue harus mendengar. Berarti Devi pintar milih temen ya, supaya menjaga dia tetap bahagia, ada kalian gitu loh. Karena hidupnya tahu mana yang ini benar. Jadi yang mau aku bilang kalau tadi Veron, Yanti kan soal Sarah, terus tadi harus berkelas apa segala macam. Kalau aku mungkin lebih ke kita tuh adaptasi gitu di lingkungan itu, bercandaannya kayak apa nih gitu. Ada loh grup kantor aku yang memang sukaannya bercanda, tapi bukan bercanda soal apa tadi body shaming, enggak. Mereka ke hal-hal yang receh misalnya gitu, soal kucing peliharaan gitu. Walaupun gua nggak nyambung ya udah ikut aja hahaha gitu. Ternyata tiap lingkungan itu ini tuh punya temanya masing-masing, tema bercandaannya gitu. Satu lagi itu sih yang harus kita mungkin adaptasi juga. Jangan tiba-tiba di satu kelompok yang tema bercandaannya misalnya hewan peliharaan gitu ya, kucing misalnya, kucingnya kok bisa kawin berapa kali misalnya temanya di situ, itu tiba-tiba kita masuk dengan body shaming dan lain-lain gitu. Itu nggak masuk gitu. Tapi ada juga nih kayak modelan grup saya Veron sama Yanti yang lu mau kasih bercandaan apa aja masuk gitu kan. Beda gitu. Nah, karena dan memang aku harus sadari gitu ya, hidup hari-hariku tuh udah cukup serius gitu ya. Jadi kadang-kadang butuh hal-hal yang nggak penting kayak grup-grup ini gitu Kak Irma. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau main sosial media terus main WA grup yang receh-receh ini tuh memang bener-bener untuk kayak me time gitu. Oh ini aku lagi
ada di situasi untuk senang-senang aja. Jadi itu sih mungkin harus tahu di lingkungan ini bercandanya temanya ini, jangan masuk dengan yang lain, karena biasanya jadinya kita yang akan dianggap kok aneh sih, kok jadinya nggak lucu gitu. Itu sih Kak. Iya. Udah selesai azan Kak Nyausi? Belum ya? Aku bertanya dong. Masih. Boleh. Oke, kalau tadi kan dari sisi-sisi, karena kita bertiga ini kan berteman. Nah, aku pengen tahu dong berteman, jadi kita tahu bagaimana bercandaan. Terlepas itu dari pertemanan atau apa. Hostnya teman-teman ini kan, hostnya teman-teman apa sih? Hostnya podcast sama podium kali. Iya. Host kita berdua ini kan berprofesi sebagai pendeta. Ada kesulitan nggak untuk Kak Irma dan Kak Petris ini memberikan candaan yang smart untuk untuk dilemparkan kepada jemaat? Karena kan kalau kita tadi pribadi, gue bakalan milih teman gue yang sefrekuensi untuk bercandaan gue. Kita kan warga jemaat ya. Kita kan warga jemaat. Nah, bagaimana? Apakah cukup beratkah tantangannya untuk memberikan candaan yang baik dan bisa diterima? Kan kadang-kadang tuh candaan tuh kan nggak bisa diterima. Hari ini gue datang dengan hati sukacita. Itu kan nggak bisa cuy ya. Dan memang bikin jemaat tuh secara keseluruhan tuh bisa ketawa pecah gitu loh. Gimana sih? Gimana sih Kak Petris dan Kak Irma? Jemaat kan macam-macam tuh. Rasanya itu udah pertanyaan kan dari kita sih. Kalian sudah merencanakan ini pasti di belakang kami nih. Bagus sekali ya. Ini narasumber yang tanya balik. Kak Irma nanti jawab pasti belakangan, karena Kak Irma menghormati suara azan di Watampone. Ini kami sedang berusaha untuk menghormati satu dengan yang lainnya ya. Bukan hanya sekadar kendala teknis, tapi itu menarik Veron, Dev, Yan, bahwa yang tadi teman-teman bilang itu tuh benar. Kita perlu lihat lawan main kita perlu lihat siapa yang kita ajak bercanda. Kita juga perlu beradaptasi dengan lingkungan, karena kemampuan beradaptasi, apalagi situasi new normal ya. Aku soalnya dari tadi baca backgroundnya Yanti, wajib punya untuk new normal. Kita nggak harus wajib honey booster. Oh iya teman-teman, kalau pengen pesan honey booster bisa ke teman kami ini ya, Marianti Situmorang ya. Bisa. Yang nonton di YouTube juga bisa baca flyernya, itu lengkap tuh, harga-harganya tuh lengkap. Oke. Mumpung lagi promo banget. Iya, promo guys, beli 2 gratis 1. Nah kan promo. Sip. Jadi yang kita wajib punya juga di masa ini kan sebenarnya sikap adaptif, baik gereja, baik pemuka kaum rohaniwan, warga jemaat dan lain sebagainya. Selama ini sih aku berupaya menjadi diri sendiri ya, menjadi manusia seutuhnya apa adanya. Tapi kita nggak bisa seidealis itu. Kompromi kita dengan keadaan itu juga penting. Gak bisa lu pukul rata gitu. Ya gue bercandanya gini, lu terima gue dong. Gak bisa juga gitu. Kita harus lihat juga. Kita harus lihat juga audiensnya siapa, subjek yang kita ajak bicara itu siapa. Orang tua kan gak mungkin kita bercandain kayak anak muda gak mungkin kita bercandain kayak orang tua, anak-anak gak mungkin kita bercandain begitu, bisa nangis pulang lapor orang tua mereka. Jadi sejauh ini Iya kan? Jadi sejauh ini tuh berupaya. Lalu gini, aku itu pendeta yang penikmat komedian, tapi sama kayak Yanti, kurang pandai sebenarnya kalau di khotbah ya. Kalau dalam pergaulan kita bisa pancing isu-isu untuk bercanda, tapi ketika khotbah itu agak sulit untuk seperti pendeta-pendeta yang lain yang kayaknya dari awal sampai akhir umat ketawa pecah. Dan tergantung juga warga jemaatnya. Bisa di satu jemaat yang bercanda kita receh, tapi mereka udah ekspresif. Tapi rata-rata jemaat GPIB seekspresif apapun ya, mereka tetap akan gitu dong. Ampun, kayaknya gue udah lucu banget nih materi gue gitu kan gitu. Iya. Tetap nggak ada tawanya. Lu kalau Immanuel Malang, aku kagum dulu sama Pak Nestor. Dia mampu, Nestor Manohas tuh mampu banget tuh yang membangkitkan efek itu di khotbah ya. Tapi ya tergantung ya.
audiensnya nggak cocok nih. Tapi memang itu kembali lagi prinsip kalau khotbah kan bukan untuk memancing tawa ya, tapi untuk menyampaikan firman. Tapi untuk pergaulan memang aku menyesuaikan. Ini orang karena pernah dengar ngalamin lah Ron, pasti. khotbah itu bukan buat menyampaikan tawa Ron. Ya, Kau pikir ternyata stand up komedian, kau pertanyaanmu tuh kurang bagus. Dengar kau Yanti. Oh, kacau. Tapi memang, memang aku berupaya dan teman-teman pendeta juga berupaya ya. Sebenarnya kalau kayak stand up komedian, mereka tuh punya langkah-langkah untuk sebenarnya yang kami pelajari itu langkah-langkah untuk orang bisa melihat kita dan mendengarkan kita lebih lama. Kan itu, karena kita ibaratnya mirip nih, kita ngomong sendiri nih, tunggal nih ngomong. Nah bagaimana supaya umat itu mendengar, termasuk kayak berapa lama orang sebaiknya mendengarkan khotbah, berapa lama, materi apa saja yang di kontekstual atau enggak. Lah kalau misalnya kita bahas tema-tema sebelumnya, sementara yang lagi dibahas ini COVID kan nggak kontekstual misalnya gitu. Atau orang sudah letih dengan COVID-19 karena sudah banyak informasi lalu kita di khotbah kasih juga soal COVID. Ya nggak ini juga. Terus kayak ini berita di sini nih penyanyi dangdut akan gendang ke apa, terus orang-orang nggak pada nonton itu misalnya. Nggak tahu. Aku tuh sampai aku sampai lihat siapa yang mereka follow loh di Instagram dan Facebook jemaatku. Supaya kalau mereka follow ini aku coba follow ya supaya ada materi khotbah yang bisa aku sampaikan sesuai. Kalau ke kalian kan Lambe Tura kalian follow semua kan. Jadi ini yang terbaru kan. Bisa lah masuk kan gitu. Gitu sih Farhan pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Irma? Kalau aku dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, yang sedang bersuara berkumandang. Kalau aku ya itu ya, kadang-kadang kita nggak kalau aku sih pribadi nggak bisa, kalau berhadapan dengan warga jemaat aku nggak bisa seperti aku ngobrol atau bercanda dengan petisian gitu ya, karena yang dimaksud dengan menyesuaikan itu memang itu perlu sekali. Aku nih pengalaman kita dalam pelayanan itu mengajarkan kita banyak hal, terlebih berkaitan dengan hati-hati gitu ya. Hati-hati karena kita pernah berada di jemaat yang kita pasang muka gini aja mereka udah yang gitu loh. Apalagi kita mau besar, benar. Jadi susah kita jadi berada di daerah makanya sama ya. Beneran. Baik. Iya. Air muka kita berubah aja gitu ya. Kan apalagi kalau ya ada orang yang boleh air mukanya tetap sama aja datar gitu ya. Tapi kalau aku ini kan cenderung ekspresif ya. Jadi kadang-kadang kalau ada sesuatu yang menurutku nggak pas tuh langsung berubah tuh. Nah itu aja bisa menyinggung orang, apalagi nih kalau udah bicara gitu kan. Akhirnya dalam masa-masa penyesuaian di pelayanan dengan berbagai karakteristik warga jemaat, aku kalau mau bicara bercanda dengan warga jemaat itu hampir nggak pernah lah gitu ya. Jadi aku hanya menjadi penikmat, tadi yang dibilang sama Yanti itu. Jadi aku hanya sekedar menjadi penikmat dari apa yang mereka ini. Bahkan kadang-kadang aku pun dijadikan bahan bercandaan. Tapi aku ada batas di mana aku bisa terima. Apa ya, ibaratnya menanggapi gitu ya. Enggak lah gitu. Tapi ada batas di mana aku cuma ketawa aja gitu. Karena nanti kalau aku begitu pasti mereka yang gitu, jangan gitu, pendeta ini kan suka begitu. Akhirnya mereka yang enak sendiri tuh. Jadi benar. Jadi memang tapi kalau aku sudah berdua dengan Patricia, sudah ya itu tadi ya, bercanda dari kelas bawah sampai kelas atas tuh kita bage semua gitu ya. Kita keluar, artinya kita memang ini bukan berarti kita dibilang munafik, enggak ya. Karena kita hati-hati sekali kalau orang bilang, aduh kita seluruh gerak-gerik kita pun orang perhatikan. Kita hanya jangan sampai ketika kita tertawa menanggapi mereka yang sedang bercanda kepada rekan yang lain, terus mereka juga tersinggung bahwa pendeta juga ketawai saya. Nah, itu kan betul. Ya, itu yang menurut kita itu hati-hati. Tapi jujur aja, walaupun kita harus melakukan penyesuaian seperti itu, tapi aku nggak pernah merasa bahwa
bercandaku atau bercandanya orang lain itu sesuatu yang annoying ya, mengganggu, enggak. Karena aku punya batasanku untuk menanggapi, batasanku juga untuk bercanda sama orang. Jadi aku nggak merasa bahwa oh ini pendeta Irma nggak bisa diajak bercanda. Aku nggak begitu orangnya gitu. Aku bercanda ayo, tapi aku punya rambu-rambuku sendiri. Jadi kalau orang-orang bilang pendeta Irma nggak bisa diajak bercanda, ya itu terserah mereka. Yang penting selagi aku bisa ketawa, aku menikmati gitu ya. Tapi begitu juga ketika aku bercanda, ya bercanda aku adalah sesuatu yang umum lah, tanpa harus menunjuk. Karena kalau udah satu orang aja kita bercanda itu pulangnya lain tuh, pulang dari kerja bakti kalau ada yang bercanda lain tuh. Dari ibadah. Ibu pendeta rumahnya di mana? Iya. Hati-hati. Cuman ya itu tadi. Ya, keperluan akan komunitas yang bisa menerima kita apa adanya tanpa harus kita merasa terkungkung dengan ya itu perlu. Jadi memang punya teman yang ada dalam frekuensi yang sama itu penting banget supaya kita tetap jadi manusia lah ibaratnya begitu. Itu kalau aku sih. Iya. Satu lagi. Oh, satu lagi. Mati kita. Gantian ini kita yang di. Dia habis baca skripsi, bukan baca jurnal lagi. Ya Tuhan. Aku mau tanya, ini kan sebagai seorang pendeta gitu, melihat begitu banyak warga jemaat yang candaannya mungkin kayak kita gitu ya. Nih si Devi nih candaannya udah nggak bagus nih, atau Veron gitu candaannya keterlaluan. Si Yanti lagi kayak kompor gitu. Terus melihat bahwa ini nggak bagus nih gitu kan. Bahkan Tuhan aja ada loh di firman kan, Tuhan ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah. Iya nggak sih? Iya kan, maksudnya kita juga sering menyadari itu nomor? Gitu. Aduh nggak tahu lah itu pokoknya ada lagunya. 467. Iya. Wih, hafal Ibu Pendeta. Kalau nggak salah. Pasti benar. Jadi ya kan gitu, kita aja mungkin kadang-kadang lupa gitu bahwa begitu ada lagu itu baru kita sadar, kadang-kadang aku menyakiti hati gitu ya. Tapi seperti apa sih sosok Kak Irma, Kak Cia, kalau melihat teman-teman yang seperti itu terus pengen negur tapi gimana ya cara negurnya gitu, terus apakah dibawa lewat khotbah atau pernahkah langsung negur langsung atau gimana? Karena kan nggak bagus nih, udah ketahuan bahwa candanya udah nggak oke gitu. Aku tidak berbicara orang itu tersinggung atau enggak ya yang mendengar candaan-candaan itu, tapi Kak Cia sama Kak Irma merasa ini kayaknya bercandanya udah nggak oke nih, takut nanti ada, karena kan di lingkungan gereja itu kita ada PA, ada PT, GP gitu. Kalau bercandanya makin menjadi-jadi gitu, takutnya merusak lingkungan dan lain-lain. Pernah nggak sih ada di situasi itu? Kakak-kakak. Emang ada ya Dev ya orang seperti itu ya Dev ya? Kayaknya cuma kalian deh. Yang mana? ada. Kak Irma. Aku begini orangnya ya. Aku kalau orang lagi bercanda. Sedap. Enggak ini karena memang di jemaat kita harus di jemaat itu kita harus menggunakan semua kita punya indera ya. Benar. Betul. Orang bercanda begitu, aku lihat yang siapa yang dibercandain gitu. Misalnya yang dibercandain ke Veron gitu. Pasti perhatianku ke Veron. Aku melihat gerak Veron, dia nyaman nggak dengan itu? Iya. Oke. Karena sebenarnya yang bikin orang tersinggung karena bercandaan kan ketika dia nggak bisa ngelawan. Ibaratnya orang bisa trauma kejadian karena dia nggak berdaya pada saat itu gitu ya. Orang ketemu berhadapan dengan orang yang berusaha mau rampas dia punya tas, ketika dia bisa melawan dia nggak akan trauma karena dia bisa ini, paling dia shock gitu ya. Tapi kalau orang yang dia nggak berdaya bahkan dia sampai bergerak, itu pasti dia trauma. Nah aku juga ketika melihat bercandaan yang terjadi misalnya di warga jemaat ya, aku pasti perhatian tuh orang yang lagi dibercandain itu. Kalau dia sudah geriknya sudah tidaknya, aku langsung potong di situ. Dan aku biasanya merangkul gitu ya, enggak lah dia kan gini-gini gitu, sampai betul-betul dia rasa nyaman gitu ya dengan tapi kalau aku lihat orang yang dibercanda itu dia pokoknya dia menikmati bercandaan itu, dia tertawa gitu, kita bisa beda pasti beda deh kalau kita lebih sering ketemu dengan manusia ya, maksudnya dengan orang-orang, kita sering berinteraksi dengan orang,
beda ketawanya dia, memang dia menikmati dibercandain dengan dia sekalipun ketawa tapi dia nggak nikmati. Kalau orang yang ekspresif kan enak ya, kalau orang ekspresif enak, dan dia kan pasti kan orang kalau itu kan dia nunduk jadi kayak cuma gitu ya. Aku sih lebih begitu ya, nanti kalau seandainya itu udah aku lebih ngajak orang yang lagi dibercanda itu mengalihkan perhatian dia dari bercandaan itu sih. Supaya dia juga lebih ngerasa ada ibu pendeta yang backup nih gitu. Karena apa? Karena masalahnya yang bercanda belum tentu ketika dia ditegur dia terima juga. Pasti Yes. Iya, karena benar. dia punya Emang ada ya orang yang seperti itu? pasti alasannya begini. Pasti alasannya begini, bercanda ji Bu Pendeta, bercanda ji gitu kan. Iya. Aja. Orang kayak gitu kan nggak bisa kita mau kasih tahu, oh itu keliru bercanda gitu, nggak bisa. Itu kalau kayak gitu panjang urusan. Jadi Itu perkara masalah intelijen gak sih? Intelijen. Pengalaman Apa bisa itu juga intelijen? ya. Pengalaman berinteraksi dengan banyak orang itu walaupun aku juga nggak bilang kita dengan usia pelayanan 8 tahun kita nggak bilang bahwa kita sudah ahli, enggak ya, kita masih kadang-kadang pertolongan gitu. Jadi kalau aku sih lebih melihatnya seperti itu. Jadi siapa yang sedang dibercandai itu aku lebih perhatikan itu orang gitu ya, supaya kalau dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang senang itu langsung diambil alih, atau aku yang mengubah bercandaan itu menjadi sesuatu yang kembali berubah gitu. Jadi apa sih yang sedang kita lakukan gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari Pet, ini mereka menguji kita juga ya. Memang. Abis ini Yanti bilang satu lagi. Selesai kita. Jadi kalau aku jawabnya begini, teman-teman dan teman-temin ya. Aku aku membaginya dari bercanda secara tertulis dan bercanda secara langsung. Karena kan kita juga hidup di dunia maya ya, dengan media sosial yang kadang-kadang tuh setiap kata ada nadanya begitu ya. Kalau masih pakai emoticon tuh masih bisa terdeteksi dia lagi bercanda. Tapi kalau sudah enggak lalu dia bilang itu cuma bercanda, emosi kita. Dan aku tipe yang memang aku baperan tapi sekaligus juga tetap berusaha berusaha komprehensif, objektif ya, dengan apa yang terlalu susah ya tadi kata yang tadi ya. Sorry teman. Iya, nggak nyampe kan, jadinya bingung pemirsa. Aku harus baca skripsi lagi loh. Ya. Lalu aku tipenya gini, Dev. Kalau caraku adalah misalnya nih, ini bukan cuma warga jemaat. Misalnya aku ada di grup teman-teman pendeta, aku sempat dibilang sense of humor Petris tuh sudah mulai hilang nih. Karena aku nggak suka bercanda apapun yang merugikan perempuan, yang merendahkan perempuan. Meskipun orang bilang itu tuh cuman bercanda, nggak bisa gitu. Itu kan bagian dari cara kita mendidik juga, sehingga mari kita belajar bersama yang mana yang bisa di-share di grup, mana enggak. Itu memang aku langsung ngomong di grup dan lain-lain. Kalau untuk warga jemaat, aku tuh selalu bilang begini. Kalau kalian nyaman dengan aku tahu pasti akan ada grup yang nggak ada akunya. Jadi kalian tanpa ngomong pun, jadi nggak usah bohong-bohong deh gitu. Kalian tanpa ngomong pun aku tahu. Karena pasti warga jemaat nggak nyaman satu grup dengan kita, dan mereka akan hati-hati untuk mengeluarkan kata apapun. Bahkan ketika kita kasih info aja kadang dijawab, kadang enggak, kadang direspon, kadang enggak. Karena ya mungkin curcol ya. Karena anggap aja itu bercanda ya. Iya, itu bercanda tuh. Kita udah tahu kok gitu. Jadi aku nggak pernah menemukan bercanda yang terlalu berlebihan di grup, sehingga aku menikmati. Karena kadang-kadang tuh kayak kalau di grup ada yang makanan yang di-share-share kan gitu kalau warga jemaat. Kalau teman-teman kita yang GP kan kalau sudah kesel aku akan ngomong langsung memang. Bahkan aku nggak segan-segan untuk keluar dari grup yang jadi toksik buat hidupku. Gitu ya. Pernah ya, Pet? Pernah. Gitu. Nah kalau langsung ya, aku tipe yang memang asal ngomong ya kadang-kadang. Aku pendeta yang aku cukup kagum dengan Usi Irma yang bisa lebih bijak ya, dan aku sedang berproses belajar untuk itu. Karena kadang-kadang jangan-jangan aku nih
pulang tidur enak, ternyata ada jemaat yang pulang nggak tidur gara-gara pendetanya bercanda. Mau bodo amat, tapi ya harus dilatih ya. Nggak bisa juga kita bodo amat. Cuman kalau ada orang yang secara langsung aku temui seperti tadi si Irma, aku nggak peduli mau yang ini bilang nggak apa-apa, saya nyaman aja kok dengan bercandaan itu. Aku cut memang gitu, aku tegur memang. Karena apapun ya, mau bercanda, mau serius, bagiku ya bercanda itu keluar dari cara kita berproses juga berpikir. Karena nggak mungkin main keluar gitu doang. Cuman bercanda, nggak bisa. Lu pasti mikir itu. Nggak bisa. Cuman bercanda kok bilang Bu Pendeta gendutan, nggak bisa. Karena lu pikir pasti dia gendutan gitu. Nggak bisa lu ngomong gitu. Iya betul. Iya. Aku tuh pernah ada. Dan lu bisa jengkel ketika tahu pendeta lu gendut. Sementara yang di tempat lain pendetanya langsing-langsing. Iya, banget, ya, kan? banget. Apalagi ketika kita lagi berproses diet ya. Iya. Terus kami ini lagi berproses, aku nih ya, berproses untuk dia, terus tiba-tiba diet gendut juga, kurang asem. Aku bilang kan, ku hajar memang. Dan sebenarnya khotbah, orang pikir khotbah jadi tempat kita curhat, enggak. Ada hal-hal yang ketika itu terkait, aku langsung ngomong, misalnya kayak tadi Veron bilang, kalau lu mampu bercanda sama orang dengan keras, maksudnya bercanda sampai dark comedy misalnya, ketika lu dibercandain gitu dan lu tersinggung, sabar dulu, lu sedang salah, kok enak banget. Memang dihajar juga di khotbah, bukan satu orang ya, ini untuk semua kan begitu, dan untuk saya juga. Aku selalu kalau khotbah kan gitu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Karena sama-sama berproses gitu. Pedang bermata dua ya kalau khotbah itu kan. 7. Gitu. Yanti gitu sih. Yanti mau nanya juga? Enggak kayaknya. Yanti udah tidur kayaknya. Ngantuk dia. Itu peserta aku udah pada tidur tuh semua. Kalau kalian lihat ke layar sana itu mereka udah tepar. Oh iya. Aku sih nggak ada pertanyaan sih. Cuman menurut aku paling gini ya, paling kalau kita bisa bercanda dan itu tuh lucu banget, apakah itu tergantung dari personalnya masing-masing ya? Atau ada juga sih yang bilang orang tuh ada gen lucunya gitu loh. Jadi dia cocok lah bercanda gitu. Kalau kamu tuh ada juga kita bilang, orang itu tuh jayus. Jadi apapun yang orang itu sampaikan nggak ada lucu-lucunya walaupun dia tuh sudah maksimal gitu kan. Iya. Siapa tuh ya? Siapa itu? Ada lah. Juga tahu. Mungkin ya tergantung masing-masing personalnya ya. Iya. Aku sepakat tuh, karisma ya. Ada orang yang dia kalau bercanda orang nggak bakal tersinggung. Tapi ada orang, kasihan juga ya orang itu ya sebenarnya. Tapi kita harus sadar diri loh. Tapi benar, kita harus tahu kemampuan kita ngukur lingkungan ini sepakat nggak ya. Sama kayak bercanda negara Indonesia dengan luar negeri kan beda. Itu kan sama. Jadi nggak masuk tuh bercanda orang luar negeri dengan kita, bagi kita jayus. Tapi bagi mereka nggak ada lucu-lucunya. Iya. Negeri aku memang begitu. Apa sih Ron? Aku sampai sekarang nggak pernah melihat sisi lucunya Mr. Bean, meskipun orang lain suka nonton Mr. Bean misalnya. Tapi aku apaan sih nggak ada lucu-lucunya. Kalau aku ada 2 atau 3 episode ngerasa lucu, tapi habis itu apaan sih gitu. Aku itu sih. Karena nggak cocok gitu. Silakan. Boleh closing statement kali ya. Closing aja. Iya, kasihan teman-teman dengerin kuota teman-teman tuh orang kaya semua sih. Jadi mereka bisa benar. Baterai semua habis. Baterai. Yanti dulu kalau gitu ya. Tahu tiba-tiba mati kan closing statement Joyan. Ini kita yang closing. Iya dong. Dari tadi gue udah closing statement itu, Bu. Udah ya yang tadi ya. Yang personal itu berarti dia itu maunya yang personal. Iya, yang personal. Betul. Artinya bercanda juga ya. Bercanda kembali kepada personal masing-masing. Siap. Kalau Veron? Kalau aku closing statementnya, semakin pecah engkau membuat candaan, semakin dewasa engkau dalam berpikir. Aku gak nyampe. Oke, cut. Ini tolong editor dihapus. Jangan dong. Bagus. Pokoknya semakin dewasa.
nggak ngerti bisa tanyakan Ya di nanti DM chatting aja Instagram 081 111. Oh ya, @Ferantosi ya Yes. Instagramnya. Kalau Yanti @Antimorang, Antimorang. kalau Devi @Adevi Sabat. Adevi Sabat Stefani. Aku Ya, nggak sip. menerima yang nggak kenal. Ya Baiklah. udah DM ke IG podcast tanpa Ya. podium aja ya. Nanti kami Ya. sampaikan. Ini sudah mulai halus nih. Sudah mulai halus promo kami nih. Mantap. Lanjut deh. Coba closing Nggak. statement dulu, Dev. Nggak ada closing statement, itu tadi semua sudah adalah inti dari semuanya. Aku tidak perlu closing. Oke, Udah. sip. Imang tamu Terima kali ini kasih ya. agak baik ya, baik banget mereka ya, nurut ya tamu sekarang ya, nurut banget loh. Makasih loh ya. Oke. Kalau aku sih Usi, terima kasih ya teman-teman sudah berbagi banyak hal ya. Aku percaya teman-teman yang mendengarkan juga pasti relate dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga mungkin teman-teman coba periksa diri deh. Kalian tuh cocok di mana? Cocok jadi yang memberi bahan candaan atau Seperti jadi gue? kompor ya, atau jadi kompor seperti Yanti, atau mengkritisi candaan-candaan seperti Devi. Lalu temukanlah teman-teman dan komunitas yang tepat sehingga kalian juga bisa happy. Jangan sampai ketika orang lain bercanda kalian pengen ikut nimbrung lalu kalian sensitif ya, yang salah siapa? Itu kayak kalau lo mau follow akun kita ya ikuti aja gitu. Kalau nggak suka ya tinggal unfollow. Kan sekarang hidup semudah itu. Bener. Unfollow atau blok ya sudah silahkan gitu. Kalau Usi? Kita memaknai kata bercanda aja ya. Kalau kita bercanda itu sesuatu yang sifatnya happy ya. Jadi kalau bercanda itu menjadi sesuatu yang tidak happy ya, artinya bercanda kita udah keterlaluan, itu aja. Bisa aja tahu membedakan mana apakah bercandaan kita itu bawa happy atau bercandaan kita itu keterlaluan. Kita harus menjadi orang yang lebih suka, itu aja sih. Dan boleh nambah ya? Oh iya ya, silakan. Untuk yang teman-teman Kaget yang gue. beragama Kristen, aku mau nambah dikit. Tuhan Yesus kita itu tuh sehumoris itu loh. Sebenarnya kami kemarin sempat bahas dengan teman-teman muslim ya di UIN Suka GPIB ya, kami IG live bareng tuh, Pendeta Irma juga nonton tuh. Kami bahas soal Idul Adha, siapa yang dikorbankan. Ada yang bilang Ismail, ada yang bilang Ishak, tapi kan yang dikorbankan kambing domba. Terus kami tuh lagi mikir alur narasinya. Kalian tahu cerita soal itu kan, yang Abraham dipanggil Permisi. Meskipun kami ini tidak jarang sekali baca Alkitab dan lain-lain, kami tahu cerita itu. Makasih. Tuhan Yesus. Sabar. Apa? Coba, Veron. Kenapa? Sabar apa? Oh, Halo? Devi suruh sabar. Halo. Oh ya, Devi suruh. Ya, halo. Halo. Dia pura-pura gak kedengeran. Jadi kan coba bayangkan Abraham atau Ibrahim buat saudara-saudari kita kan, bawa anakmu untuk dikorbankan bagiku. Sampai sana nggak jadi deng. Udah ada kok kambing domba. Itu kan prank banget. Prank nggak jadi anak lo gitu. Tuhan Allah tuh sehumoris itu. Tuhan Yesus juga sehumoris itu. Makanya kan itu kan bicara soal sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa kita bawa santai, bawa bercanda. Tapi lihat lagi juga siapa yang jadi lawan main kita. Nggak mungkin, aku yakin deh, nggak mungkin Tuhan akan lakukan itu ke Devi misalnya. Karena Tuhan tahu, nggak mungkin Devi bawa hal paling berharga dalam hidupnya untuk dikorbankan. Devi akan itu, misalnya. Ini kan contoh ya misalnya. Tapi Tuhan tahu seberapa berimannya Abraham. Sehingga bercanda dulu deh sama dia. Dia nggak bakal marah nih. Pas ada kambing domba. Oh iya. Iya. Coba kalau dia baperan. Itu Yanti baru Yanti, kenapa lu baru berespon sih? Lama sih, capek gue, nggak ada akhlak lo, lama. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi di dalam memoriku ini si Abraham tuh sudah bawa, kan kalau cerita-cerita sekolah minggu kan dia bawa anaknya sudah diikat loh, ditaruh di atas loh, mau dipersembahkan.
Jadi tapi kalau begitu sampai di pelataran kan tapi prank. Iya, aku sampai membayangkan loh, ya ampun Tuhan tuh udah cekik-cekikan paling di atas sana ya. Gitu. Kalau kita membayangkan Tuhan aja bisa sehumoris itu dan dia tahu lawan mainnya siapa yang diajak bercanda, betul. Ya harusnya kita juga mungkin teman-teman bisa seperti itu kan gitu. Dia mati loh. Oke, udah siap. Mau habis baterai. Udah mau habis baterai. Oke, cepat sekali ya untuk kita close. Teman-teman, Usi close Jo. Jangan lupa. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang ada di room ini, untuk Veron, untuk Devi, untuk Yanti, thank you banget untuk sharing-sharingnya. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang merdeka juga dalam bercanda. Ya, semoga orang yang menerima bercandaan kita tetap happy. Kalau ada yang tersinggung ya tinggal left group ya. Kalian dipersilakan loh untuk live group. Oh iya baik. Jadi nanti episode ini silakan teman-teman ikuti update-nya di IG Instagram Podcast Sapa Podium. Itu selalu dikasih informasi kapan episode terbaru akan muncul. Yang pastinya setiap Rabu malam sudah bisa didengarkan di Spotify. Episode terbaru. Spotify. Dan juga setiap Sabtu malam Minggu ya, itu sudah bisa disaksikan, ditonton di YouTube, channel YouTube Podium gitu. Di kanal YouTube kami ya. Mantap. Subscribe. Lihat-lihat aja dulu. Kalau cocok subscribe. Kalau nggak cocok ya udah, nggak apa-apa. Ya udah. Tindis dulu nanti baru lepas lagi. Kalau mau bertahan aja gratis. Subscribe lah ya, guys. Karena juga. Oke deh, thank you semua ya. Thank you. Sehat-sehat semuanya. Thank you. Teman-teman, thank you. Pamit dulu sih. Oh iya, saya Irma. Foto bareng. Saya Irma pamit. Saya Yanti. Oh ya, Yanti pamit. Veron. Saya Veron Tosi. Devi. Saya Devi. Dah, sampai jumpa.